Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan VLOOKUP dan HLOOKUP, Bapak akan jelaskan satu-satu nanti. Bapak mulai dari VLOOKUP, ya. VLOOKUP ini adalah singkatan dari vertical lookup, yang artinya fungsi ini mengambil data dari tabel yang berbentuk vertikal, ya. Nanti akan Bapak jelaskan tabel vertikal yang seperti apa modelnya. Dan untuk fungsi VLOOKUP ini dia identik menggunakan dua tabel. Yang pertama tabel utama, yang kedua ada tabel bantu. Nah, gini ya. Oke, baiklah. Maksud dari tabel utama ini adalah tabel yang dimana akan kita masukkan rumus atau akan kita cari nanti datanya berdasarkan dari tabel yang kedua, yaitu tabel bantu. Jadi fungsi VLOOKUP ini gunanya adalah untuk memindahkan data yang ada di tabel bantu ini ke dalam tabel utama. Ya. Tetapi di sini memindahkan datanya menggunakan rumus, yaitu rumus VLOOKUP. Seperti apa rumusnya? Di sini sudah Bapak tuliskan rumusnya di atas di sini. Ya. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung sel kunci, itu SK sel kunci, titik koma atau koma masih sama seperti yang kemarin sesuai dengan komputer atau laptop anak-anak Bapak sekalian. Range table itu artinya data yang akan mau kita ambil, yaitu nanti range table ini itu dari tabel bantu ini. Nah, ini range table. Habis itu di sini titik koma atau koma, nomor kolom. Nomor kolom di sini. Jadi seperti Bapak bilang tadi, VLOOKUP ini singkatan dari vertical lookup, yang artinya vertikal berarti berbicara dengan kolom, berarti vertikal lurus tegak gini ya. Nah, jadi bacanya adalah kolom, berarti seperti ini, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, seperti itu ya. Baru ini pun sama. Ini juga kolom pertama, kolom kedua, dia bacanya kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Itu untuk vertikal. Oke. Baiklah, bagaimana cara penggunaan rumus yang sudah ada yang ini? Kita akan praktekkan langsung di sini. Kita perhatikan ya, sama dengan VLOOKUP. Kita ketikkan ya, mau besar mau kecil sama aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada penambahan dan pengurangan dari tulisan rumusnya. Buka kurung sel kunci. Sel kunci di sini kita mencari data berdasarkan dari kode barang. Berarti kita klik kode barangnya. Kita klik kode barangnya, lalu kita ikuti rumusnya. Di sini titik koma, kebetulan Bapak sini menggunakan titik koma pada laptop Bapak. Titik koma. Lalu di sini table array. Table array ini sama dengan range table. Range table tadi yang ini. Kita blok datanya yang ada pada di tabel bantu. Nah, seperti ini. Ya, ingat ya, bloknya seperti ini. Tidak ikut dari atas bloknya. Karena yang akan mau kita ambil datanya adalah data yang isinya aja. Nih. Jadi bloknya dari sini. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak ikut judulnya. Lalu setelah kita masukkan range table-nya atau table array-nya, lalu di sini kita buat titik koma atau koma lagi. Call index number. Lihat ya, yang ada di blok di sini yang dihitamkan. Call index number artinya nomor kolom. Di sini di tabel utama ini kita akan mencari nama barang berdasarkan dari kode barang. Kode barang itu di B baris ke-8. Jadi di sini untuk mencari nama barang, kita lihat kolom keberapa nama barang di tabel bantu. Kita hitung sama-sama dari sebelah kirinya. 1, 2, 3. Berarti nama barang ada di kolom kedua. Nih, ya. Ada di kolom kedua. Lalu kita tuliskan 2. Nah, seperti ini. Jadi untuk rumusnya
seperti ini, lalu terakhir ditutup kurung. Nah, ini rumus untuk mencari nama barang menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan dari tabel bantu yang sudah disediakan. Jadi di sini tinggal kita enter. Maka akan hasilnya keluar celana. Kita lihat di sini apakah benar kode barang CLN dengan nama barang celana. Kita lihat di tabel bantu CLN celana, benar. Berarti rumus yang kita gunakan sudah benar. Nah, begitu. Oke, baik, selanjutnya kita akan cari harga barang. Seperti apa untuk penggunaan harga barang? Rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Tetap masih sel kuncinya di kode barang, karena kita cari harganya nanti berdasarkan dari kode barangnya di tabel bantu. Titik koma atau koma tetap kita blok tabel bantunya. Nah, begini ya cara bloknya seperti ini. Tidak ikut judul yang ada di atas ini. Karena kita fokuskan untuk mengambil datanya saja. Setelah itu titik koma dikatakan sini call number index ya, call index number ini kita lihat untuk harga barang ya, harga barang di tabel bantu kolom keberapa? Oke, bagus. Jawabannya adalah 3. Yang pertama 1, 2, 3. Jadi untuk harga barang di tabel bantu itu di kolom ketiga. Tutup kurung. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, fungsi dari VLOOKUP ini atau HLOOKUP ini adalah hanya memindahkan data yang ada pada tabel bantu ke tabel utama dengan menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Jadi gunanya di sini kita belajar ini untuk memindahkan data yang ada di tabel bantu. Ciri-ciri penggunaan rumus ini beda dengan rumus if. Itu adalah jika menggunakan rumus if tidak ada yang namanya tabel utama dan tabel bantu. Dia berdasarkan pilihan menggunakan if. Dan di sini dia tidak menggunakan yang namanya benar salah, tidak ya, tidak. Dan untuk pengguna rumus VLOOKUP ini identik dia dengan atau ciri-cirinya ya, biar anak Bapak sekalian paham. Ciri-cirinya ada yang namanya tabel utama dan ada namanya tabel bantu. Jadi untuk mencari rumus atau untuk mengerjakan soal menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP ini berdasarkan dari tabel bantunya. Nah, ini tabel bantunya. Jadi kalau di sini sebenarnya jawabannya sudah ada, tinggal kita pindahkan dari tabel bantu ini ke tabel utama. Nah, dengan catatan menggunakan rumus yang sudah disediakan. Jadi kalau nanti udah kita gunakan rumus, hasilnya sudah seperti ini, benar dan sesuai dengan tabel utama, tabel bantu, berarti kita punya rumus sudah benar. Nah, seperti itu ya anak-anak Bapak ya, untuk cara pengerjaannya. Oke? Baiklah, masuklah kita selanjutnya dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi HLOOKUP. Nah, ini HLOOKUP bedanya dengan VLOOKUP adalah HLOOKUP ini singkatan dari horizontal lookup. Berarti mencari data berdasarkan tabel bantu yang berbentuk horizontal. Horizontal itu kita tahu mendatar. Ya, mendatar. Mendatar. Kalau tadi vertikal itu berarti tegak, lurus. Itu ciri-ciri dari vertikal ya. Di sini karena menggunakan HLOOKUP mendatar, jadi tabel bantunya pun modelnya seperti ini. Nah, gini model bantu. Ya, beda ya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama dia judulnya itu ada di atas. Ya, yang kedua untuk dia menggunakan HLOOKUP, tabel bantu HLOOKUP itu judulnya ada di samping. Nah, seperti itu. Jadi kalau jika kita berbicara dengan HLOOKUP mendatar, tentu berarti bacanya melalui baris 1, 2, 3, baris ketiga. Ya, kalau kita menggunakan rumus HLOOKUP berarti kita berbicara dengan baris, karena dalam bentuk mendatar berarti itu baris.
Kalau tadi yang VLOOKUP itu tegak lurus, berarti hitungnya dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kalau dia menggunakan HLOOKUP, berarti bacanya baris dari kiri ke kanan. 1, 2, baris kedua, baris ketiga. Nah, seperti itu. Ya, itu perbedaan dari kedua fungsi ini. Jadi tidak sama ya anak-anak Bapak sekalian ya. Bedanya di tabel bantunya dan penggunaan rumusnya. Oke, di sini sudah ada soal atau contoh soal yang akan mau kita kerjakan di tabel utama HLOOKUP. Jadi untuk rumus HLOOKUP itu sendiri ada seperti berikut. Sama dengan HLOOKUP buka kurung sel kunci titik koma atau koma range table titik koma atau koma di sini nomor baris seperti yang kita hitung tadi dari kiri kanan nomor barisnya. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan HLOOKUP ya, titik koma buka kurung, kita klik sel kuncinya karena kita cari data nanti berdasarkan dari kode barang sama seperti di VLOOKUP tadi. Titik koma atau koma table array, berarti cara ngeblok untuk tabel bantu yang berbentuk horizontal atau HLOOKUP itu caranya seperti berikut. Klik tahan, tarik. Nah, seperti ini ya. Masih tidak mengikutkan judul ataupun yang ada di sini. Nah, tidak ikut ya. Karena yang mau kita ambil datanya saja. Oke. Setelah itu titik koma atau koma. Baris keberapa yang akan mau kita cari? Di sini kita cari harga barang. Ya, harga barang. Berarti kita lihat sini. Baris keberapa harga barang yang ada tabel bantu. Mari kita hitung sama-sama. Untuk baris pertama ada di kode barang dan seterusnya ke kanan. Baris kedua ada di pajak, baris kanan. Yang ketiga harga dari kiri ke kanan. Jadi di sini baris keberapa untuk harga? Oke, baik, baris ketiga. Nah, seperti ini. Baris ketiga lalu tutup kurung. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Ya, lalu tekan enter. Maka di sini langsung keluar kita lihat 500.000 untuk kode barang. Kita cek di tabel bantunya apakah betul. A001 harganya 500.000, ya betul. Jadi jika sudah benar di tabel bantu ini sesuai dengan tabel utama, berarti rumus yang kita gunakan sudah benar. Oke, kita lanjutkan di kolom kedua untuk HLOOKUP ini. Sama dengan HLOOKUP buka kurung sel kunci titik koma atau koma kita blok tetap masih sama, kita blok. Oke, baik, tidak ikut ininya ya. Setelah itu titik koma atau koma kita masukkan sekarang baris keberapa untuk pajak. Di sini bisa kita lihat baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Iya, untuk pajak itu sendiri ada terletak di baris kedua. Yang mana? Yang ini. Pajak baris kedua. Hitung dari mana? Dari yang pertama. 1, 2. Berarti di sini kita tuliskan 2. Nah, seperti ini rumusnya untuk pajak. Tutup kurung. Nah, ya, pertanyaannya Pak, di sini 0,05 sedangkan di sini itu 5%. Jawabannya sama-sama benar, Nak. 0,05 sama 5%, cuman di sini bedanya menggunakan desimal dan di sini persen. Jadi untuk kita ubah dia ke persen, kita bisa pilih di pilihan yang namanya menu home. Lalu di sini kita pilih yang namanya klik anak panah ini, kita cari namanya itu percentage. Lalu kita klik. Maka 0,05 tadi langsung berubah menjadi 5% ya. Itu cara untuk mengubah desimal ke persennya. Oke, baiklah anak-anak Bapak sekalian ya. Inilah latihan ataupun penjelasan dari Bapak untuk cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nanti untuk tugasnya seperti ini dikerjakan yang sudah Bapak share melalui gambar nanti ya. Jika ada kendala ataupun ada yang tidak bisa ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan Bapak ini, bisa langsung ditanyakan ke Bapak atau di chat langsung ke WA Bapak ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.